Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihabrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu minal ansar fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Rawahu Ibnu Majah. Alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mulia, yang maha indah, yang maha segalanya. Dia yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengatur hidup, mentakdirkan terjadi sesuatu, dan segalanya kembali kepadanya. Wa ilaihi raji'un. Syukur kita semoga menjadi syukur terindah dengan berterima kasih kepada Allah dari semua keadaan, segala apa yang ada, yang diberikan, semua kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, dan kemudian melaksanakan perintah-perintahnya. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat baginda dan mendapat syafaatnya hingga akhirnya kita bertemu dan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak para seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan terus menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang utama, dan menjadi orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Sidang Jumat memuliakan, suatu ketika Rasulullah didatangi dari kaum Ansor. Faja'ahu minal Ansor fasallama alayya ala Nabi SAW. Kemudian setelah dia memberi salam kepada baginda, thumma qala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling hebat, yang paling keren? Jawabannya singkat, qala ahsanuhum khuluqa, adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Singkat, padat, menghunjam, menggetarkan, sekaligus memberi solusi yang dahsyat. Ahsanuhum khuluqa, yaitu mereka yang punya akhlak yang paling baik. Nggak lebih, nggak kurang, pas. Maka Allah kemudian memuji Rasulullah SAW dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Sesungguhnya engkau Muhammad adalah berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Bukan sekedar baik, tapi agung, lebih dari terbaik, lebih dari sekedar baik, bahkan terbaik, yaitu agung. Masya Allah. Kemudian dalam Al-Quran Allah katakan, surah Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah, Muhammad, engkau berlaku lemah lembut. Akhlak yang pertama yang agung yang Allah gambarkan adalah orang yang punya sifat dan sikap lemah lembut. Dalam hadis Rasul katakan, Innamal mu'minun hayyinun. Orang beriman itu layyinun, lembut. Lembut artinya adalah secara bahasa atau secara etimologi atau bahasa kamus atau apa namanya, terminologi, itu artinya adalah nyaman. Orang gak tersinggung, aman. Orang merasa nyaman, orang merasa aman, orang merasa tidak terganggu. Lembut akhirnya dibahasakan sebagai keadaan di mana orang merasa nyaman dirinya, lingkungan sekitarnya. Dia nyaman, aman, lalu mendatangkan manfaat. Itulah lembut. Seandainya kamu kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadun haulik. Kalau kamu kasar Muhammad, maka orang-orang akan lari di sekitarmu. Min haulik, dari sekitarmu mereka akan lari. Kalau kamu berhati keras, berwajah sangar, ya, mata yang pandangan yang benci, ucapan yang menyakiti, sikap yang orang tersinggung. Emang ada sikap tersinggung? Ya ada. Misal kalau Wan Balau diskusi nanya kan, sikap buat tersinggung apa? Ya coba aja kamu duduk di sampingnya, kamu kemudian meletakkan 2 jari, yaitu jempol dan telunjuk, lalu ditempelkan ke hidung dengan dipencet. Tersebelahnya kan tersinggung, emangnya gue bau dan seterusnya. Kemudian kalau ngobrol nggak ngelihat, nggak memandang sama sekali, melengos, nah bahasa Jawanya melengos, itu sikap yang membuat orang tersinggung, tidak nyaman, tidak aman. Itu berarti dia kasar. Duduk sepanjang jalan dari Jakarta sampai ke Bandung, satu kereta, satu tempat, satu kursi, berdampingan atau berhadapan-hadapan, enggak negor sama sekali, tidak nyaman. Itu orang kasar. Maka kalau bertemu, pandanglah wajahnya, ucapkan salam dengan sopan dan santun, lalu salam, ya. Hanya sekitar 1 abad mencapai 2/3 belahan bumi, yaitu takluk dan kemudian tunduk, banyak yang masuk Islam. 2/3 belahan bumi. Rasulullah hanya sekitar 2-3 tahun berdakwah, dan hampir seluruh Arab dan kemudian sekitarnya itu sampai ke Yaman dan seterusnya, mereka berislam walaupun tidak melihat Rasulullah. Sidang Jumat yang muliakan, itu yang pertama, yaitu akhlak yang mulia. Yang mana tuh? Yang paling baik yang mana tuh? Yang lembut, yaitu mendatangkan 3 keindahan. Yang pertama, kenyamanan, kedua, keamanan, dan ketiga, manfaat.
Jika seandainya kalian berbuat kasar, berlaku kasar, maka akan lari orang-orang di sekitarmu min haulik. Maka jika ada orang kasar kepadamu, apa akhlak yang berikutnya? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Lalu wastaghfir lahum, mintakan ampun pada mereka. Ya Allah, kalau ada orang salah, kita maafkan, dan lalu kita mintakan doa pada Allah agar Allah ampuni dia. Dan kalau punya masalah, wasyawirhum, yaitu kalian bermusyawarah fil amr, dalam urusan yang ada masalah itu. Setelah itu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah berniat tekad untuk sesuatu yang baik kepada apapun dan siapapun, terlebih ini adalah untuk berbuat baik dan memang harus baik, tawakalkan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad bulat, kuat, hebat, maka tawakalkan kepada Allah. Kamu sudah usaha kerja keras, mengumpulkan biaya dan seterusnya, tawakalkan. Ya Allah, saya bekerja untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah wajib hukumnya. Setelah itu aku serahkan padamu. Hamba ingin punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen haji, pengen umrah. Ya Allah, mudahkan. Serahkan pada Allah. Maka innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah setelah mereka bekerja keras dengan doanya, dengan iringan komitmennya, dengan iringan motivasinya, dengan iringan kekuatan kerja yang profesionalnya. Kemudian dia serahkan pada Allah. Lalu dia sore harinya, malam hari dia lelah, maka setiap helaan nafasnya menggugurkan dosa-dosa seharian itu. Masya Allah. Ternyata bertawakal itu juga akhlak, bermusyawarah juga akhlak, memaafkan juga akhlak. Maka semua kebaikan adalah akhlak, keburukan juga akhlak. Mana kita pilih? Maka kita milih 3. Pertama, lembut. Yang kedua adalah memudahkan urusan orang. Man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Orang-orang pegawai pajak adalah tugasnya melayani, bukan minta dilayani. Pegawai apapun melayani. Sebagai seorang customer, pelayan, melayani, membantu. Customer service maksudnya adalah mereka melayani dengan servisnya yang indah, yang menyenangkan. Sehingga apa? Yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang kusut jadi lurus, jadi bening. Kenapa? Karena kita beri harapan yang baik, yang mudah. Kenapa kalau saya naik Garuda, naik Emirates, naik pesawat apapun, baru masuk di pintu disambut, selamat datang Pak, di pesawat kami penerbangan ke sini, bawa nomor berapa? Minimal dia senyum, katakan nomor berapa Pak? Oh sebelah sini. Masya Allah. Itu sudah membuat menyenangkan, sudah membuat kelembutan, sudah membuat kemudahan. Coba kalau belok kanan, sebelumnya harusnya dia di lorong yang satu lagi, maka kesulitan untuk nyebrang dan seterusnya. Masya Allah. Mudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kalian. Mudahkan urusan saya untuk pada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan saya. Jadi ini adalah terkait vibes kita kepada siapapun, nuansa, kebaikan, atmosfer, suasana itu menjadikan kebaikan dan kemudahan. Maka vibekan lingkungan kita dengan vibes yang good vibes. Yang terakhir, yang ketiga adalah layinun, sahlun, kemudian mudah, memudahkan, dan kemudian dia memberi yang terbaik. Kalau memberi yang terbaik
bukan yang sisa. Ambil yang pertama, termasuk sedekah ke orang tua, urutan nomor 1 setelah keluarga. Ya, Al-Baqarah 233 itu kewajiban seorang suami menafkahi keluarganya. Setelah itu Al-Baqarah 215 maju. Ya, sebelum ke keluarga maju 215 sebelum 233, yaitu yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair fil walidain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang infak, dikemanakan itu gaji, harta yang paling baik kau miliki. Katakan qul ma anfaqtum min khair fil walidain. Ya, infakkan hartamu yang terbaik itu min khair fil walidain. Yang pertama, kasih orang tuamu. Akhlak ketika anak punya gaji. Tapi sayangnya yang mentradisi di kita adalah gaji pertama dikasih orang tua. Itu tidak salah. Tapi alangkah indahnya jika setiap gaji diterima ya adalah 1/7 milik mereka. Karena 7 yang harus dibagi. Yang pertama tadi 233 keluarga. Yang kedua orang tua. Yang ketiga kerabat, kakak, adik, anak-anaknya. Ya. Yang keempat adalah yatim. Yang kelima adalah fakir, miskin. Yang keenamnya adalah ibnu sabil. Jadi 6 bukan 7, maaf. 6. Jadi kita yang mana? Sisanya. Tuh, yang selama ini pelit sama orang tua, selama ini pelit sama keluarga, kita nggak punya bagian. Cek Al-Baqarah 215. Itu duit kita itu untuk orang tua, untuk kerabat, untuk yatim, untuk miskin, ibnu sabil. 2-3-3-nya kewajiban menafkahi keluarga adalah dari suami. Suami berkewajiban menafkahi keluarganya, yaitu istri, anak, dan orang yang bekerja di dalamnya. Masya Allah, jadi 6. Nah kita mana? Sisanya. Nah ini akhlak yang luar biasa sebagai orang mukmin. Lembut, menyenangkan, memudahkan, dan yang terbaik diberikan. Masya Allah. Bukan sisa. Kalau memberikan itu yang terbaik. Maka sampai terjadi, ya kita belum bisa ngikuti. Jika saudaramu menginginkan yang terbaik darimu, berikan. Itulah sedekah terbaik. Masya Allah. Kita dipuji, waduh baju bagus tuh, ya udah buat kamu. Kita belum bisa begitu. Kita selalu kalau ngasih, ya angkanya sama 100.000. Ngasih orang yang lecek, bukan yang paling masih lurus. Entah kenapa begitu. Hampir semua orang begitu, termasuk saya juga sama. Nah, belum mulia akhlak, belum tertinggi, tapi sudah mengarah, ya. Sudah sedekahnya udah bagus, tinggal kasih yang terbaik secara fisiknya. Kalau ngasih ke orang tetangga juga ambilkan yang pertama. Anak-anak juga begitu, orang tua begitu, dan seterusnya. Semoga ini menginspirasi dan memecut kita untuk menjadi orang yang terbaik. Karena Rasulullah ditanya sahabat dengan jawaban yang sangat singkat, 2 kata, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik, yang paling afdal siapa ya Rasulullah? Mukmin yang akhlaknya paling baik, nggak lebih nggak kurang, pas. Demikian, semoga mengantarkan kita menjadi mukmin terbaik dengan 3 atau 4 kategori, yaitu lembut, menyenangkan, memudahkan, dan memberi yang terbaik. Semoga manfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di akhir khutbah kita kali ini indah rasanya kita panjatkan doa kepada Allah SWT agar menjadi orang-orang yang terbaik, afdal, terindah di hadapan Allah dengan menampilkan akhlak yang terbaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang yang tak pernah pandang sayang. Ya Rahman, Ya Rahim irhamna, Ya Salam salimna, Ya Tawwab tub alaina, Ya Ghaffar ighfir lana. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, ayah bunda kami, kakek nenek kami terus ke atas ya Allah. Ampunkan semua dosa istri, keluarga, anak-anak duriah kami, kawan kami. Ya Allah, saudara kami semuanya muslimin muslimat yang masih hidup apun sudah wafat, ampunkan semua ya Allah. Mudahkan urusan kami dunia, urusan akhirat nanti ya Allah, dan selamatkan semua muslimin muslimat di dunia ini, dan selamatkan, menangkan ya Allah Palestina, Suriah, Lebanon dan sekitarnya Allah yang melawan kejahatan Yahudi, Israel ya Allah. Dan kami hanya bisa berdoa dari jauh, menangkan mereka dengan rahmat dan cintamu ya Allah. Berikan kemudahan bagi saudara kami yang sedang berjuang untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk negerinya, berjuang untuk menegakkan keadaan kebaikan ya Allah. Jadikan kami hambamu yang senantiasa di jalanmu, jauhkan dari keburukan, kejahatan dan kemaksiatan. Birahmatika ya arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu sawu sufakum fa inna taswatas sufuf min tamassalah. Silakan urus katakan sah. Allahu akbar, Allahu akbar. Siratal ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafurul alamin walhamdulillahi rabbil alamin.